Orang yang tidak tahu berterima kasih, salah satu cirinya itu selalu komplain. Sudah dibantu, masih ngeluh. Udah dikasih, masih bilang kurang. Tuhan itu jengkel sama bangsa Israel. Kita tahu dalam Kejadian ketika bangsa Israel pergi dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, bangsa Israel terus mengeluh, terus komplain. Meskipun Tuhan selalu menyertai mereka dengan berbagai tanda yang ajaib. Tuhan telah mengeluarkan mereka dari penindasan di Mesir, menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di padang gurun, menyertai mereka dengan menyediakan burung puyuh, mana, tiang awan, tiang api, membelah laut merah, dan masih banyak lagi. Saya mau ajak Anda flashback sedikit tentang cerita bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21 dikatakan gini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ajaib banget. Kita yang hidup hari ini, kita nggak ngalamin seperti yang bangsa Israel alamin. Bagaimana mereka bisa melihat Tuhan sendiri yang maha kuasa menyertai mereka di padang gurun dengan berjalan dalam rupa tiang awan dan tiang api. Dalam Keluaran 16 ayat yang ke-12, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Keren banget penyediaan Tuhan. Kalau kita suka bercanda dan bilang gini, duit gak jatuh dari langit, saya mau kasih tahu, penyediaan Tuhan untuk makan mereka sungguh-sungguh jatuh dari langit. Bangsa Israel kenyang dengan roti berupa mana, katanya dari embun di pagi hari, dan juga burung puyuh yang jadi daging di malam hari. Betapa kerennya penyertaan Tuhan, segitu ajaib dan luar biasanya. Mari kita lihat lagi dalam Yosua 4 ayat 23. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu taat kepada Tuhan Allahmu. Kalau ada orang yang gak percaya bahwa Tuhan itu ada, saya bingung, karena kejadian yang luar biasa ini, Tuhan yang maha kuasa, Sang Pencipta alam semesta, Dia sendiri yang menyatakan dirinya dengan begitu hebatnya di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan tidak hanya menjatuhkan burung puyuh sebagai makanan atau mengubah embun jadi roti bagi mereka. Tuhan juga berjalan di depan bangsa Israel sebagai tiang awan dan tiang api. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan membuat mujizat membelah laut merah menjadi permukaan yang kering untuk dilewati oleh bangsa ini. Dan bagaimana para serdadu Mesir, kemudian kereta kuda Firaun, semuanya mati di dalam terjangan ombak ketika laut itu menutup kembali. Betapa dahsyatnya Tuhan dan terlalu luar biasa. Betapa beruntungnya bangsa Israel, karena mereka melihat sendiri dan mereka ngalami Tuhan sedahsyat itu. Kita yang hari ini hidup, kita hanya bisa berdoa dan beriman. Meskipun saya yakin dalam hidup kita orang percaya, kita juga ngalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Seperti saya sendiri, bagaimana mungkin seorang Henny Kristianus, Yohanes Kristianus, kami hanya pendeta kecil, bisa dipercaya Tuhan kasih makan ribuan anak di Indonesia. Kalau bukan Tuhan itu siapa? Tapi saya mau katakan gini, bangsa Israel ini spesial banget. Mereka ngalamin Tuhan sungguh-sungguh dengan begitu hebatnya. Tapi berkali-kali mereka membuat Tuhan itu marah.